Yo, Halo, yo halo, balik San, lagi. Halo Wilson, selamat datang. Asik, halo. asik. Iya, Nge-host nih kita ya. iya hari ini kita bakal nge-host di Tipot. Eh, Ini kedua kali ya kayaknya San ya. Jadi aku mohon bantuannya. Gak apa-apa, kita di sini Tipot itu kan kepanjangannya podcast santai. Oh Ya siap. gitulah. Dari mana ya? Kan Tipot santai. Udah pokoknya Santi, santai Santi. aja Oh iya Son, iya iya. tenang Oke aja oke gitu. siap. Siap siap. Oke, Nah, kita mau ngebahas apa nih hmm, San? hari ini kita kebetulan mau membahas tentang apa ya, kegagalan-kegagalan teman-teman yang udah di-share di Instagram kita, Son. Hmm, Kemarin-kemarin kita ada kasih yes. kuesioner gitu. Iya. Jadi hari itu kita udah ada polling, kita ada Mm-mm. kumpul-kumpul cerita-cerita dari teman-teman Tipot ya. Bener, bener, bener. Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Oh ya, tapi sebelum kita mulai, mungkin gimana nih San? Kita ada pengumuman kan San? Kita mau Pengumuman apa ada tuh? pengumuman besar nanti di Apa akhir tuh? video. Di akhir Nah, video, tunggu ya benar. saja, iya Ada ditunggu besar aja. dan menyenangkan untuk kita semua hari Pasti ini. menggembirakan. Menggembirakan dan apa? Melegakan gitu, relief gitu. Akhirnya kita semua Dan bisa menyentuh live in hati. harmony in peace gitu. Iya. Oke, jadi cerita pertama kita itu dari friend nih San. Friendnya siapa? Ya, mungkin friend kamu, friend aku, friend kita semua kita gak bakal bisa tahu. Nah, langsung aja kita ke ceritanya. Dia itu bercerita kalau dia itu dulunya itu adalah seseorang yang akademisan. Dia itu fokus ke akademik kita. Karena dia itu ada mimpi nih, San. Dia itu ingin studi ke luar negeri dan mendapatkan nilai bagus biar dia itu bisa studi ke luar negeri. Tapi katanya itu usahanya selama 3 tahun itu gak cukup. Dan dia itu gak melewati persyaratan untuk bisa ke luar negeri. Dan dari orang tuanya juga gak mengizinkan dia itu untuk studi ke luar negeri. Jadi basically banyak lah ya, everything crashing down on him. Kayak dia tuh gagal ke luar negeri, orang tuanya kurang support, dan dia tuh juga gagal ingin ke universitas yang dia inginkan. And in the end dia itu terakhir itu daftar di perguruan tinggi yang swasta. Nah, dan katanya itu eh, awalnya itu dia pesimis dan dia tuh gak ada harapan, dia tuh takutnya itu bakal gak enjoy untuk 4 tahun di kuliah ini. And seiring waktu katanya dia itu mendapatkan banyak teman baru yang rupanya teman-temannya itu juga ada mengalami hal yang sama. Mungkin mereka itu juga sama-sama ada mimpi dan mereka itu gak bisa melanjutkan studi di tempat yang mereka inginkan. Tapi katanya itu mereka itu gak putus asa dan malah mendorong dia untuk mencoba eh, hal-hal yang baru untuk mendapatkan experience sebanyak-banyaknya di kampus ini. So, katanya itu dia itu jadi memberanikan diri untuk ikut organisasi. Dan sebelumnya itu dia gak pernah coba untuk masuk organisasi. Maybe pas SMA itu dia fokus ke kuliah. Pas SMA kuliah. Dia, pas SMA itu dia fokus ke studi dia Santai, doang. santai, santai. Oke, oke. Jadi ngeheng aku ya. Dia itu kuliah pas SMA. Oke, ulang. Jadi dia itu memberanikan diri untuk organisasi. Mungkin pas SMA itu dia itu gak ikut organisasi. Mungkin karena dia mau fokus belajar atau something. You never know. Dan katanya itu dia mendapatkan hal baru karena dia itu kayak get out of this comfort zone. Dia itu mencoba hal-hal yang baru dan itu katanya membuat dia itu jadi menghargai apa yang saat ini dia ada daripada menyesali masa lalu dia, menyesali kalau dia itu gak bisa mendapatkan studi di luar negeri. Dan katanya itu dia sekarang kayak berpikir, oh bahwa jika aku itu mengambil kesempatan saya dan pada saat dulu itu aku ke luar negeri, mungkin aku itu gak bakal bisa menerima experience yang sekarang saya alami. Dan Hmm, katanya itu oke. meskipun dia gak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, I believe that the best thing has yet to come. Gitu, itu penutup dia, keren kali. Oke, oke. So what's your take Nah, on this story? kalau menurut aku sih keren sih, kayak kita itu pernah Bener, mengalami bener. masa di mana kita harus decide dari SMA itu mau ke universitas. And I think Hmm, that kalau aku sendiri, aku itu bisa relate to that very much. Aku pikir itu kayak gray area gitu gak sih San? Kayak pas kita itu dari SMA mau ke kuliah. Karena at the first time in our life, kayak kita itu dihadapi dengan sebuah keputusan yang harus kita ambil. And I think that
walaupun everything maybe came crashing down on friend si Mhm. cerita Si friend kita, ini. ya si friend ini, tapi dia berhasil untuk menemukan silver liningnya. Dia tuh berhasil menemukan hikmah ataupun manfaat ataupun kayak pembelajaran dari eh, pengalaman dia. Jadi menurut aku itu keren sih. Oke, my take on this story sebenarnya dia juga udah menyadari kalau sebenarnya itu dia struggle karena sebenarnya dia itu sendiri, merasa sendiri. Karena sebenarnya ketika dia ketemu orang-orang lain, ya actually dia jadi relief. Maksudnya kayak, oh, ternyata aku nggak sendiri dan dia jadi malah lebih bersyukur kan ketemu orang-orang. Jadi mungkin ini karena dia terlalu fokus ke bidang akademik tuh di awalnya, menurutku sih gitu. Jadi untungnya sekarang ya dia udah bisa dapat orang-orang yang satu frekuensi sama dia sih gitu. Good luck, Oke, friend. mantap. Jadi untuk friend, look on the bright side. Sekarang udah punya teman-teman yang mungkin lebih baik kamu dapatkan di kampus sekarang daripada kalau kamu lulus ke sana. Bisa aja seperti itu ya kan. Iya. Jadi tetap semangat. Tetap semangat. It's okay. Tetap semangat untuk si friend. Ya, lanjut San. Silahkan, aku mute dulu. Oke, cerita selanjutnya itu adalah dari Tami. Oke. Oh, dia pakai bahasa Inggris nih. Agak kacau ya. Kenapa saya kasih Wilson yang pertama, kalau tahu gini saya kasih Wilson kedua gitu. Silahkan San. Oke, Tami ceritanya gini. One of my lowest point in life was spending hours in my fashion design course just to sew a zipper. I went home crying, feeling stupid and useless. In addition, one of my teacher assistants held a grudge on me, so my learning process was slow because I can only look up to my teacher, who was busy all the time. After days, I felt like not wanting to continue the halfway journey, but one night I tried to do it. I just did. What I thought was a giant rock upon me was actually just a pebble now. It might sound cliche, but sometimes it's not that you cannot, but you only need some rest. Whenever you feel like giving up, remember why you start. Keep moving because you never know how close you are. Life might be a twist of fate. Therefore, the things you are doing might lead you to places you've never expected before. Wow, sangat thoughtful sekali ceritanya ya. Sangat, bisa dibilang membuka pikiran ya, Son ya. Karena kan dia dibilang di sini di awalnya kayak sudah mau menyerah dengan situasi dia belajar, tapi ternyata faktanya dia hanya membutuhkan waktu beristirahat, kayak to clear her mind of things gitu. Itu benar sih, aku juga ngelakuin itu sih. Ya, apa yang dilakukan Tami saat kita merasa udah rock bottom mengerjakan sesuatu, kayak kita kan lagi kuliah atau ada yang lagi kerja, ya udah kita istirahat dulu, take some time untuk nyari jalan keluar baru dari masalah itu, karena nggak mungkin aja sih rasaku kita mentok. Kayak kalau mentok ya tinggal putar balik kan, bisa kita begituin gitu. Jadi intinya dari cerita Tami ini, dia itu dia itu merasa struggle, merasa gagal, hampir merasa gagal karena dia tidak terlalu menyenangi. Inggris sih Tami sih bikin ribet aja kamu ya. Jadi dia itu mungkin kita jelasin lah ya. Boleh. Mungkin kita jelasin Indonya deh. Jadi kalau dari yang aku baca itu bahasa Inggrisnya, mari kita translate ya. Jadi kayak mungkin bagi si Tami itu kayak dia mencapai titik terendah dalam kehidupannya, lowest point in life itu katanya itu dia di design course fashion, dia itu belajar fashion berarti ya. Tapi dia itu hanya belajar gimana cara jahit zipper, cara jahit Resleting. And like resleting. Iya, aku lupa bahasa Indonesia juga. So katanya itu kayak dia tuh ngerasa kayak it's very useless ya, gak berguna kayak belajar menjahit resleting, dan katanya itu kayak gurunya itu juga tidak suportif kan. So like dia tuh merasa kayak aduh malas sekali nih untuk continue the journey, untuk melanjutkan studinya itu. Tapi katanya one night dia tuh just try to do it. Dia tuh udah berhenti beberapa lama dan dia tuh try to do it, and mungkin dia itu bisa dibilang kayak mencapai pencerahan ya mungkin ya. Dia merasa kayak yang dia rasa itu sebuah giant rock, sebuah halangan besar itu rupanya hanya sebuah pebble, hanya sebuah rintangan yang kecil. So like dia itu merasa dia itu gak boleh give up. Kalau misalnya kamu itu udah mau give up katanya,
maybe you need to take a rest. Mungkin kamu itu harus take a rest. Dan ingat kayak kenapa sih awalnya itu dia mau start ini? Awalnya kenapa dia itu mau start di fashion? Ini sangat inspiring sih dan dia itu kasih advice yang sangat bagus ya. Mungkin kayak sometimes itu kita kalau ngerasa give up, Benar-benar. kita itu ngerasa penat atau jenuh itu, ya we need to try to remember kayak kenapa sih kita mau start? Apa sih yang membuat aku passion? Dan we never know kayak kita itu seberapa dekat dengan tujuan kita atau mungkin keberhasilan kita. Kayak meme itu loh, San. Lu pasti pernah lihat kan orang yang Iya, 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 iya. menggali-gali itu, dia tuh udah dekat kali sama goalnya kan, tapi dia itu menyerah. Diamonds, biasanya Ya, diamonds jadi itu tuh di keren sih samping-samping. ceritanya. Oke, Ya, ya perseverance jadi orangnya apa udah sih gali, bahasa udah Inggrisnya? dekat. Bener. Perseverance ya, Ya, itu dia, betul perseverance. sekali. Yoi, Nah, jadi keren. kami juga tadi bilang kan dia merasa tidak berguna karena dia belajar menjahit resleting terus kan. Mm-mm. Itu sebenarnya berguna kami. Bayangkan kalau kamu tidak belajar menjahit resleting dan orang-orang penjahit lainnya tidak belajar menjahit resleting, bayangkan gimana orang kencing. Susah, sumpah. Aduh, mau buka celana, tidak Bayangkan ada nasib para resleting gitu. pria ya. Bener, bukan cuma pria. Bayangin, cewek-cewek kan nggak tahu sih kencingnya gimana. Harusnya jongkok ya. You got something to say? Jadi ya mungkin something yang small itu kayak maybe we feel unappreciated but it's useful sometimes ya. Bener. Kayak ya semua masalah yang kita hadapi pertama kali pasti bakal struggle sih, bakal bikin kita kesusahan. Tapi sebenarnya bisa dilewatin sih semua manusia juga. Apa sih? Maksudnya gini, terkadang aku agak aneh sih melihat aku sendiri sebagai manusia gitu kan. Kayak ada masalah baru, pasti kayak merasa stuck, nggak bakal bisa ngelarin masalahnya. Padahal sebelumnya kita kan juga pernah ada masalah. Dan kita tuh berhasil gitu, tapi kenapa mindset kita tetap kayak, aduh masalah lagi, aduh rock bottom lagi, gimana nih nggak bisa ngelarin. Aneh sih, tapi ya pada akhirnya to get over it eventually, bener kan? Yes, like kita itu very afraid of the failure ya. Kita itu takut untuk melakukan kesalahan and it's normal like and that fear is normal lah ya. Ketakutannya itu kayak normal. Tapi kalau menurut aku sih kayak terutama nih, aku kan baru mulai kerja, baru mulai intern, right? Menurut aku kayak making a mistake is a privilege sometimes. Kayak itu sebuah privilege dari seseorang. Karena kayak aku sebagai seorang intern yang baru mulai kerja, aku itu udah pasti bakal melakukan kesalahan. Ya, sooner or later, aku itu pasti bakal melakukan kesalahan. And I think that those mistakes makes us better. Itu sih. Bener. Karena kan di balik kesalahan yang kita bikin, kita dapat pembelajaran baru yang bisa improve. Yes. Pokoknya di balik apapun terjadi, there's a reason behind everything. Okay? So for kami, congrats udah dibilang bisa overcome masalahnya ini, Sonia. Karena dia juga udah sadar kalau sebenarnya ini dia bisa overcome masalah ini. Lanjut, Son. Ya, keren sekali. Alright, kita lanjut ke cerita selanjutnya dari Mrs. C. Wih, keren ya, Mrs. C. Mrs. C. Saya curiga ini COVID. Enggak dong. Mrs. COVID ya, aku udah berhasil menjajah Indonesia. Adalah ada negara yang berhasil mengobati aku. Waduh. Udah lanjut, aku unmute dulu. Aku mute dulu. Oke, jadi cerita selanjutnya itu dari Mrs. C. Di mana Mrs. C itu cerita kalau worst failure dia itu adalah pada saat dia itu gak bisa grow the business given to her. Nah, jadi ceritanya itu, parentnya itu kayak ada bisnis sendiri, family business kan. Dan family businessnya itu mau diteruskan ke dia. Dan dia itu merasa kayak dia itu berjuang di bisnisnya. Tapi dia merasa bisnisnya itu stagnan, gak berkembang. Dan pada saat itu kayak dia itu merasa kayak, stres berat sih. Kayak dia tuh takutnya bisnisnya itu malah end up even worse dan pada saat parentnya itu yang kelola bisnisnya. Ya tapi katanya itu parentnya itu tetap mensupport dia. Kayak bilang itu itu bukan salah kamu dan he's still young, she's still young and she's still learning, right? Jadi pelan-pelan si Mrs. C itu cerita kalau dia itu mulai untuk believe in herself, dia itu mulai percaya diri, percaya kalau dia itu ada potensial dan kalau dia itu masih young, dia itu masih learning, dia itu masih harus bisa berjuang.
Jadi katanya positive thoughts itu kayak dia itu masih learning, dia itu masih ingin berjuang. Pikiran-pikiran positif itu yang membuat dia itu bisa melewati worst failure itu. Jadi pada saat dia itu merasa sedih, dia itu merasa gagal itu, dia sampai kayak merasa sedih, depresi atau apa, positive thoughts and her parents support itu yang memberikan dia itu kekuatan untuk bisa melewati struggle-nya. Jadi katanya itu semangat untuk aku dan semua orang. Okay, what's your thoughts on this story, Son? Oke, kalau menurut aku sih mantap sih ceritanya. Karena some of us might have this struggle, right? Kita itu Mhm. pasti ada mungkin ada yang punya parent yang ada family business. I'm one of them. Salah satunya ada orang tua aku itu ada bisnis. Sekarang aku belum inherit, but maybe in time I will. Mungkin kita kayak mereka itu udah kerjain ini seumur hidup mereka bisa dibilang kan. Mereka itu udah work hard Mhm, for this business. Bagaimana kalau pas aku pegang itu malah jadi gulung tikar, malah jadi mundur, bukan malah berkembang ya kan. mhm. So like pasti semua orang ada doubt itu dan bukan hanya mungkin di case ini, mungkin di case yang lain pada saat kita itu ingin mengemban sebuah responsibility baru itu, kita itu bakal ada fear ini kayak kita itu merasa oh uh, same as the last story, we fear to make the mistakes ya kan. Jadi kata itu uh, gak ada yang bisa menghindari ketakutan ini, menghindari pikiran ini sih. So katanya itu dan aku bisa mengambil hikmah dari ceritanya Mrs. C itu kayak kita itu harus Mhm. percaya kalau kita itu semua itu ada potensial, gak ada yang kita itu gak bisa ya kan. Dan pasti awalnya itu kita semua itu bakal overthinking, kita itu bakal kepikiran sampai kita itu bisa jadi sedih. Tapi ya seperti si Mrs. C ini bilang, support from her parents, maybe support from her friends, maybe support from everyone. Dan dia itu juga harus ada self confidence, dia itu juga harus bisa percaya diri. Barulah dia kayak bisa Mhm. melewati rintangan ini, melewati negative thoughts ini. Kayak dia itu kayak kita itu semua kayak bayi yang baru merangkak gitu kan. Bener, bener. Dan kita itu semua pada saat lahir itu gak bisa apa-apa dan lihat sekarang kita itu gimana, ya kan? Bener Nah, banget. San, menurut kamu So, gimana nih? okay, my first question is, so do you have the pressure already? Because since you're going to inherit your parents' business, Hmm, bakalan ada pressure nggak di lu dari sekarang nih, dari dengar cerita gini? ya, actually ya ada sih. Mhm. Sekarang itu udah ada mulai pressure. And like Mhm. right now itu kan aku lagi kerja, not in my family business. Jadi ya, and my family business kan juga bukan ada berhubungan dengan studi yang aku lagi pelajari kan, which is Mhm. sistem informasi komputer. But I think that in some ways maybe mungkin aku bakal inherit, maybe I'm not. I'm expected to. But ya udah mulai ada sih pressure-nya and I'm starting to think like sebagai anak sistem informasi ya Iya apa yang sih. bisa aku lakukan untuk bisa mengembangkannya. And of course Hmm. the fear of failure itu pasti tetap ada sih karena aku kan nggak pernah pegang bisnis. Aku itu selama ini kan kayak bekerja sebagai seorang teacher and now as a designer, something that is completely different from handling a business. Ya tentu ada pressure itu sekarang. Okay, so if I ask you to choose between your current job like designer gitu kan, sekarang lu lagi pegang desain, dan bisnis orang tua, yang mana bakal lu pegang? If only you can choose one. Oke. But right now I think ya itu susah sih San. Eh, itu susah sih, but right now mungkin aku bakal lean towards maybe to my family business, and I think Okay. I can find like uh, the overlap lah between my passion Hmm. in technology and the business. So we got Wilson Toretto here. Family comes Yeah. first. Family comes first, man. Iya, Gila, asik-asik. Nah, dari cerita si Mrs. ini juga aku bisa ngambil poin kayak sebenarnya kita nggak perlu takut. Maksudnya kita boleh takut. Tapi gimana ya, kayak jangan pernah mikir lu itu sendiri gitu loh. Ngerti betul nggak? betul. Karena pasti bakal ada yang support walaupun nggak dari keluarga. Itu stranger pun bisa jadi faktor faktor X yang bisa bikin ngebantu lu develop diri sendiri. Bener nggak sih? Menurut lu Son gitu? Ya yeah, betul Iya betul. kan, bener kan? Iya, kayak iya mungkin lu sendiri sekarang, lu lagi suffer struggle sendiri, tapi eventually semua yang udah kita lewati sendiri pasti
bakal ada bantuan dari orang lain. Jadi jangan pernah merasa sendiri ya, teman-teman semua ya. Yeah, Gitu. yeah. Especially like kita itu baru starting ya in the journey of life. Mhm, Kayak mhm, kita tuh gak tahu ada mentor apa atau siapapun yang mhm, bisa membantu kita selama journey kita, mhm. and that person is there. Pasti bakal ada orang yang bisa membantu kita dalam kehidupan. Baik itu mungkin di kerja, teman kamu, keluarga kamu. There's always that someone that can help you. It's just maybe Yeah, that we haven't found it, or maybe we just don't realize that they're there. Gitu sih. yeah, exactly. So basically kayak cerita kami sebelumnya, actually the thing that holding them back is your own state of mind. Lanjut ke cerita selanjutnya. Iya, Bijak banget, mantap. gile. Hehe, mantap. Oke, lanjut. Ini dari, waduh, sayang. Ini sepertinya impromptu Sayangmu ya, ya, San. waduh. Oke, sayang. Oke, take it Aduh, away. aneh banget. Saya panggil namanya, ya udah, si sayang aja. Dari dulu nggak pernah suka kompetisi, tapi kemarin pernah ikutan sekali yang skala antar mahasiswa di kampus untuk nyoba-nyoba. Dan udah prepare lama banget, udah yakin pasti bisa, tapi ternyata pas lomba semuanya beneran buyar. Dia buyar gitu. Buyar nggak bisa ingat apa-apa yang udah dipersiapin, jadi sampai trauma nggak pengen ikut lomba lagi. Sehingga dia ini ngehindarin untuk ikut tentang kompetisi-kompetisi gitu. Terus beberapa bulan kemudian, nggak tahu kenapa, tapi pengen aja ikut lomba di cabang yang sama, tapi di skala nasional, mewakili satu kampus itu. Puji Tuhan malah mendapat medali. Wih, ini mah gokil ya kan? Ini gokil sih. Tapi kita penasaran Dari sih, worst failure jadi apa ya, success story ya. jadi best achievement gitu kan? Best, ya. Yoi. So what's your take on this story? Ini mungkin kayak cerita pertama kita nih, San. Jadi kayak cerita pertama kita itu kan kayak dia itu awalnya itu mau achieve high, dia itu mau ke luar negeri. Tapi now itu dia itu malah ketemu calling dia ketemu teman-teman. Bisa dibilang ya mungkin ini kayak God's plan, aneh. Ya tapi nyata dia itu gagal di tingkat universitas malah berhasil di tingkat nasional. Siswa universitas itu hebat atau I don't know, maybe it's just something coincidence maybe, but Ya, maybe not coincidence. coincidence Mungkin itu luck kayak, kali ya. but that luck needs action. Kalau dia itu gak ada tiba-tiba muncul calling ini, ya dia ada coincidence atau luck sebesar apapun ya gak bakal bisa menang kan, gak bakal bisa dapat achievement ini. Mungkin take away aku sih kayak ya kita gak boleh takut ya untuk mencoba ya. Even though that if we fail, kita itu ya try again gitu. Oke, untuk aduh aku males banget misalnya namanya. Oke, untuk sayang gitu. Semoga kedepannya bisa mungkin internasional mau coba gitu kan, bisa mengharumkan nama bangsa ke luar negeri. Jangan takut mencoba. Pokoknya gas aja. Oke? Yoi. Oke, Son. Siap, mantap, San. Itulah cerita kita semua yang gokil-gokil. Menurutmu gokil nggak sih? Aku ya sih. Keren sih cerita-ceritanya. Banyaknya itu kayak mereka itu dapat hikmah. Bener. Which one is your favorite from all? Dari semua. I think kalau dibilang favorite itu mungkin yang cerita si Tammy ya. Kayak dia itu merasa useless, tapi after some rest dia itu resting again, dia itu kayak mungkin internalisasi. Kata-katanya keren ya, internalisasi. Dia itu kita dapat diksi baru. Dia itu refine. Dia itu kayak mencari kembali apa passion dia, apa yang membuat dia itu rekindle her fire. Keren sih menurut aku. Kalau aku sih Mrs. C. Kalau lu, San? Mrs. C ya. Oh ya, yang Mrs. C ya. Tahu, lebih relate aja karena lebih pernah tahu orang-orang kayak gini juga. Jadi pernah tahu struggle ini rasain. Tapi aku curiga nih Mrs. C kayaknya Mrs. Ceres sih. Waduh. Ceres ya. Ceres dari yang nggak terkenal jadi terkenal ya. Bener. Oke. Tadi lu bilang di awal kita ada pengumuman nih, apa nih? Siap. Nah, itu tadi udah worst failure kita yang terakhir ya, cerita kita. Ada banyak lagi ceritanya yang disubmit, tapi mungkin ini beberapa yang bisa membantu teman-teman kita ya, yang mana tahu sedang ada kesulitan, sedang kesusahan. Nah, kita ada pengumuman seperti yang tadi kita janjikan. Kita mau shout out dulu nih, San. Kita shout out kepada partner kita, yaitu Clam.
Itu Clapham. So, thank you untuk Clapham. Mungkin kita sekarang lagi gak ada syuting di sana, tapi Clapham itu Bener, selalu support kita ya, San ya, dari awal sampai akhir dari season 2 ini. gokil sih, gokil. Dari awal keep in Yoi. space sama kita dari episode 1 sampai Yup. sekarang. Terima kasih banget Clapham udah mau jadi supporting partner yang sangat-sangat supporting. Definisi supporting partner Yoi. itu ya bantuan Clapham ke kita Teapot gitu. Yoi. Nah, jadi bagi yang nggak tahu nih, jadi Clapham itu ada di Ruko Center Point Mall. Jadi di atasnya Soul Garden di lantai 2 San, di Ruko di seberang Center Point Mall. Jadi bagi yang mau Oke, tahu, oke. boleh lihat di video selanjutnya. Oke, nah jadi itu tadi adalah sedikit video mengenai partner kita, Clapham. Dan, nah ini announcement-nya nih San. Mau kamu Apa yang tuh? jelasin atau aku nih? Kedua aja deh. Karena Oke. ini kan honorable guest kali ini. Siap. Gitu. Aku merasa sangat terharu nih. Oke. Jadi kita mau mengumumin bahwa ini adalah last episode dari Teapot Season 2 kita. So, we would like to thank you guys yang udah dengerin kita dari episode pertama. And for you guys that want to listen to more episode, yang ingin ikutin kita, jangan lupa kita bakalan balik comeback. Kayak BTS ya, kita bakalan comeback. Kita bakal comeback. Kita hiatus dulu. Siap, kita bakal comeback dengan kru baru dan dengan new faces, fresh video. New konsep juga pastinya sih, bakal inovasi konsep-konsep baru. Yoi. Nah, Son, apa yang ingin lu sampaikan ke semua pendengar dan juga kru Teapot yang lagi hadir nih di Zoom kita kali ini? Oke, mungkin kita itu ingin terima kasih kepada semua pendengar kita, karena without you guys, we wouldn't have this passion untuk ingin terus untuk membuat konten untuk kalian, and it's because of your support that we are here right now. And aku yakin bahwa di season selanjutnya para penerus kita itu bakal continue our journey and make a better journey than us, gitu sih. Keren. Dan untuk kru Teapot, karena semua ada di sini nih malam ini. Siap. Jadi untuk semua kru Teapot yang ada di Zoom meeting ini, maybe I would like to say a deepest thank you, mewakili semua orang juga ya pastinya ya, kita itu thank you banget. Kita semua udah bisa menjalani Teapot ini dengan sangat mantap, dengan sangat baik. And despite all challenges, we overcome them. Kayak cerita-cerita kita ada challenges-nya juga, kita ada konfliknya juga, kita ada senang dan sedihnya, ada suka duka. But we all managed to overcome them, and we end this season with a bang. Banget. Yeah. Ini asik. Okay. Ya, aku juga mau nyampein untuk semua pendengar, follower kita di Instagram, penonton kita di YouTube, di Spotify, dan dimanapun. Terima kasih banget udah mau dengerin podcast kita. Udah support kita dari awal, dari season 1 sampai sekarang mungkin kalian masih mendengarkan. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Yang bikin kita semangat itu pastinya adalah support dari kalian, karena kalian udah nonton, udah ikut aktif di Instagram kita dan segala macam. Thank you juga untuk supporting partner sekali lagi, Clapham, yang sangat supportive sekali sejauh ini. Dan untuk kru Teapot, terima kasih atas ups and downs kita bersama-sama, sangat-sangatlah seru ya. Ini pengalaman yang gak bakal dilupain sama saya, orang tua saya, dan keluarga saya. Sorry, aku susah nih untuk serius-serius gini. Ya, my point is thank you so much untuk semuanya gitu. Oke. Jangan lupa untuk follow Instagram kita Teapot Podcast dan juga cek website kita. Mungkin kalian bisa kasih input kepada Teapot yang di season 3 ya. Mana tahu kalian udah mau konten yang ingin dibahas dan yang lain-lain. Kalian bisa cek website kita dan kalian bisa drop suggestion kalian. Dan kita promosi diri dong, San.
Jangan Waduh, lupa ya follow jual IG. diri nih ya. Iya. Iya, boleh. Jangan. Mungkin bagi yang bakal kangen kita, boleh cek IG kita. IG kita nanti Boleh. editor tolong taruh. Oke, editor tolong IG taruh. kita boleh, Ping. tolong taruh. Iya. IG kita Jadi ini bagi ada yang kangen di aku atau mana-mana. Ihsan, ya. Bagi yang kangen kangen aku atau Ihsan, boleh cek IG kita, boleh DM Boleh juga. cek IG Akrutiper yang lainnya juga, boleh juga, boleh. Boleh banget. Tapi jangan ada yang DM aku fallback ya, itu nggak bakal ngapain sih. Wuhui. Oke. Udahlah, udah terlalu lama ini durasi, produser juga udah marah-marah ini ya. Oke, kalau begitu saya Ihsan, MC kalian, dan partner saya ini adalah Wilson. sebagai co-host hari ini dan mewakili seluruh kru dari Teapot, we would like to say thank you to all our listener and sign out. Yeah. Dadah semuanya. Goodbye.